Pemirsa, pasca mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis, publik mulai digegerkan dengan sejumlah nama tokoh elit dari berbagai lembaga negara yang sedikitnya 26 orang yang dikaitkan dengan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Nah, nama-nama besar dari kalangan pejabat negara, politisi hingga figur publik mendadak terseret dalam pusaran isu yang hingga kini belum dibuktikan secara hukum. Nah, untuk membahas kegaduhan baru di ruang publik ini, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Pak Danang Girindra Wardana. Selamat siang Pak Danang. Pak Danang, apakah suara saya sudah... mungkin sepertinya belum di-unmute Pak. Siang Mas Ando. Ya, selamat siang Pak Danang. Pak Danang, bagaimana pandangan Anda terkait dengan kegaduhan baru di ruang publik yang menyebutkan diduga ini sejumlah tokoh elit ya dari berbagai lembaga negara terseret kasus korupsi tata kelola MBG. Silakan Pak Danang. Ya, ini masalah-masalah klasik yang terjadi di pemerintahan kita ya, yaitu masalah konflik kepentingan gitu. Ketika penyelenggara negara kemudian yang seharusnya menjadi regulator dan menjadi evaluator, tetapi malah justru menjadi pemain di dalam konteks apa yang dia selenggarakan itu, maka konflik kepentingan pasti akan terjadi. Nah, kemudian yang harus kita lihat lagi bagaimana manajemen MBG baru ini bisa membebaskan diri dari konflik kepentingan itu. Mengingat yang diangkat kemudian kan adalah juga mantan wakil pimpinan MBG juga yang kemungkinan juga ada dugaan-dugaan bahwa dia terkait juga masalah-masalah konflik kepentingan di situ, Mas. Jadi ya tidak heran lah kalau ada semacam upaya justice kolaborator dari salah satu wakil pimpinan yang saat ini ditahan di kejaksaan akhirnya akan membuka hal itu, dan kita lihat aja apakah yang akan terjadi nanti di dalam proses-proses selanjutnya, dan kita tidak ingin mencampuri masalah hukum yang ada di situ, Mas. Tetapi ini yang selalu kita ingatkan kepada teman-teman kita di government, coba bebaskan diri dari masalah-masalah potensi korupsi yang berangkat dari konflik kepentingan. Karena kita lihat dari SOP yang ada di BGN itu tidak pernah membuat satu regulasi baku atau standar yang melarang para pejabat publik, baik dari sipil ataupun dari kepolisian, untuk ikut di dalam penyelenggaraan dapur MBG. Akhirnya kemudian banyak sekali yang terindikasi para pejabat publik memiliki yayasan atau bahkan memiliki dapur. Dan kemudian kita lihat bahwa ya sebagian besar ini memang tidak menggunakan nama-nama mereka sendiri ya, tetapi juga kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada temannya. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi bagian dari area permainan yang mereka sendiri seharusnya menjadi wasit, tetapi tidak bisa menjadi wasit yang fair karena yang diawasi adalah keluarga mereka sendiri. Bagaimana ini bisa berjalan dengan baik? Dan saya kira kalau SOP-nya tidak membuat sebuah pelarangan, maka keliruan yang sangat basic yang terjadi di awal itu adalah manajemen MBG itu sendiri yang tidak membuat satu rules, satu regulasi yang baku yang bisa melarang adanya konflik kepentingan di dalam internal MBG. Baik, jadi kalau seperti Anda katakan tadi, ini klasik begitu ya, kepentingan di pemerintahan seperti itu ya. Nah, klasik Mas Ando, dan kami khawatir ini juga akan terjadi dalam program-program prioritas pemerintah yang berikutnya, misalnya koperasi desa misalnya, atau koperasi nelayan. Dan kemudian ini akan berjalan seperti pembiaran, dan kita ingat ya bahwa ketika pelantikan Ibu Nani kemarin, naskah sumpah jabatan yang dibacakan oleh Bapak Presiden pun tidak mengandung kata-kata yang menyebutkan bahwa pejabat tidak atau berjanji tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme selama menjalankan tugasnya. Nah, artinya semangat anti korupsi pun tidak ditanamkan sejak awal ketika para pejabat itu dilantik oleh Bapak Presiden. Baik. Nih, nah itu dia Pak Danang. Jadi kalau kita lihat memang dari sisi persepsi publik begitu ya,
Anda melihat ini seberapa besar polemik dugaan aliran korupsi MBG ini, bahkan akan merembet mungkin ke yang lain tadi, program-program yang lain, ini akan menggerus kepercayaan masyarakat ke program pemerintah. Anda melihat seperti apa, Pak Danang? Ya tentu, kita kini masalah-masalah yang sangat sangat terjadi di Republik kita ini kan merendahnya ya. Selain merendahnya nilai tukar rupiah, kita juga mengalami pelemahan dari nilai-nilai etik yang ada di penyelenggaraan pemerintah kita. Termasuk Nilai-nilai pelemahan etik kepercayaan ini bisa publik begitu, dilihat Pak? bahwa ya ini akan langsung menggerus kepercayaan publik. Bagaimana pemerintah tidak melakukan sebuah atau menjaga sebuah koridor-koridor etika di dalam mereka menyelenggarakan pemerintahannya. Nah, masalahnya kemudian publik juga akan bertanya, loh, pemerintah sendiri melakukan hal-hal seperti itu, bagaimana tidak memberikan contoh yang baik pada publik, kepada dunia usaha, kepada masyarakat umum, masyarakat kecil yang pelaku UKM, karena pemerintah sendiri melakukan hal yang secara normatif itu dilanggar gitu. Etika adalah satu penyelenggaraan negara yang sangat-sangat penting, meskipun tidak tercantum dalam undang-undang atau dalam peraturan apapun, tetapi etik dan norma itu adalah bagian penting ketatanegaraan kita, Mas. Ya. Jadi ya seperti yang Anda bilang tadi, ini bisa dibilang celahnya begitu ya. Namun sebetulnya ada celah apa lagi dari sistem dan pengawasan yang membuat MBG sebetulnya rawan disusupi aliran korupsi dari Anda? Seharusnya pengaman seperti apa sih yang sebetulnya harus dipasang oleh pemerintah, Anda melihatnya? Ya, saya lihat sih di MBG sendiri ya secara manajemen ya. Kalau kita lihat dari kacamata besar di BGN dulu deh, Badan Gizi Nasional. Ada 5 titik rawan corruption yang ada di situ. Yang pertama tadi sudah saya sebut terkait dengan konflik kepentingan. Itu yang paling utama. Ya, karena kemudian orang-orang atau baik pejabat yang sudah berjibun kekayaan pun tergiur untuk mendapatkan insentif 6 juta rupiah sehari kan. Seperti ada dopamin begitu ya di mereka begitu, Pak. Ada dopamin di situ ya, benar-benar. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang terkait sekarang sedang disidik oleh kejaksaan mengenai titik pemilihan titik dapur MBG ya. Ini adalah rawan sekali karena kita dari awal sudah sampaikan. Kami juga pernah talkshow di salah satu stasiun berita televisi bersama Pak Dadan. Kami sampaikan di situ bahwa pemilihan titik ini menjadi rawan untuk diselewengkan baik oleh pimpinan BGN ataupun oleh staf-staf yang terkait. Karena bagaimanapun juga ketika iming-iming nilai ekonomis sebesar itu dijanjikan oleh pemerintah kepada publik gitu, maka orang akan tergiur untuk melakukan hal itu tanpa atau mengesampingkan nilai-nilai kualitas yang dia harus lakukan. Ya kan? Nah, pemilihan titik-titik ini yang saat ini sedang disidik oleh Kejagung. Tetapi rawan korupsi yang ketiga itu justru yang lebih besar lagi, yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang ada di BGN. Nah, kami tidak melihat bahwa proses pengadaan barang jasa itu dilakukan atau diselenggarakan dengan cara yang wajar, dengan cara yang pantas melalui sistem pengadaan secara elektronik. Bukankah negara kita punya LPSE yang sudah dilembagakan gitu. Tapi tidak dilakukan dengan pantas di situ. Anda menilainya ini kurang transparan begitu ya, Pak? Dia tidak transparan dan siapa pemenangnya? Bagaimana kriteria pemenang? Bagaimana menentukan harga owner estimate? Masih terlalu blur ya. Selalu blur gitu. Nah, akhirnya kemudian inilah potensi rawan korupsi yang paling besar yang ada di BGN. Mengingat ya, ini menggunakan anggaran APBN loh. Anggaran yang diambil dan dikumpulkan dari pajak-pajak rakyat Indonesia, termasuk pajaknya Mas Sando tuh, pada penghasilan Mas Sando. Masuk juga di sana, Pak. Ini kan menjadi bagian yang sangat menyedihkan buat masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga itu terkait dengan rawan korupsi itu terkait dengan pengurangan kualitas dan kuantitas dari sajian dapur-dapur MBG. Kita melihat tuh masyarakat melalui media sosial, mereka begitu banyak menyampaikan betapa kualitas dapur-dapur itu banyak yang jelek juga gitu. Tapi yang dikunjungi presiden kan yang bagus-bagus. Yang dikunjungi pejabat, yang disidak pejabat kan yang bagus-bagus. Tapi yang lainnya itu, nah ini kan menyedihkan, Mas Ando. Coba kita bayangkan anak-anak kita menerima makanan seperti itu jauh lebih buruk daripada yang kita sajikan di rumah gitu. Nah, ini menjadi bagian besar dari satu konflik
yang kami lihat ketidakmampuan BGN untuk melakukan span of control. Kontrol dari pusat pada daerah kepada masing-masing dapur itu. Saya lihat BGN kedodoran di situ. Jadi ini masalah yang sangat manajemen. Masalah bagaimana melakukan kontrol terhadap sampai output MBG itu. Baik. Ini resikonya besar loh. Anak-anak kita yang ditargetkan untuk mendapatkan kecukupan gizi, tetapi justru malah merugikan begitu ya. Baik. Ribu-ribu malah Pak Danang, mereka mengalami ini keracunan, kalau kita gitu. melihat memang ini programnya cukup mulia begitu kalau kami bilang ya kan. Ini makan bergizi gratis. Kita lihat dari BGN-nya sendiri. Cuman ya itu dia mungkin masukan dari Anda terkait dengan manajemennya sendiri yang perlu diperbaiki begitu ya. Terkait dengan rawan sekali tadi konflik kepentingan dan juga korupsi dan seterusnya. Kita berharap insight dari Pak Danang ini bisa didengarkan dan juga bisa membawa perbaikan bagi program ini. Terima kasih pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada Danang Girindra Wardana sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Pak Danang. Terima kasih, Mas Salam sehat selalu Pak.